Hai teachers. Hai. Hai. Halo, jadi sekarang kami akan membahas materi tentang penyelenggaraan perusahaan. Di sini kami akan membahas yang pertama tentang perbandingan antara biaya utama dan biaya konversi yang akan dibahas oleh saya, Vika. Yang kedua akan membahas tentang biaya tenaga kerja yang akan dibahas oleh Jessica. Yang ketiga akan membahas tentang BOP yang akan dibahas oleh Dinda. Dan yang terakhir kami akan membahas contoh soal BOP yang akan dijelaskan oleh Pandu. Oke, baiklah, langsung saja kita simak bersama materi pembahasannya. Yuk! Pertama-tama kami akan membahas mengenai perbandingan antara biaya utama dan biaya konversi. Namun sebelum itu kami akan menampilkan bagan berikut. Nah, di paling atas bagan terdapat biaya produksi. Biaya produksi meliputi semua biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Pada umumnya dibagi menjadi 3 komponen, yaitu biaya bahan baku atau BBB, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan biaya overhead pabrik atau BOP. BBB dan BTKL termasuk dalam biaya produk langsung atau direct product cost. Sedangkan BOP termasuk dalam biaya produk tidak langsung atau indirect product cost. Nah, BBB dan BOP ini termasuk dalam biaya utama atau prime cost. Prime cost adalah penjumlahan antara BBB dan BTKL. Mengapa disebut sebagai biaya utama? Karena kedua biaya tersebut merupakan ujung tombak dari proses produksi. Selain itu, BTKL bersama dengan BOP termasuk dalam biaya konversi. Biaya konversi adalah penjumlahan antara BTKL dan BOP. Dinamakan biaya konversi karena merubah bentuk dari bahan baku dikonversi menjadi barang jadi. Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan di bagian berikut. Itulah tadi pembahasan mengenai perbandingan antara biaya utama dan biaya konversi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Hai teman-teman, sekarang aku mau menjelaskan tentang BTKL dan BTKTL. Jadi BTKL itu adalah biaya tenaga kerja langsung dan BTKTL adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Pertama kita akan membahas tentang tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Nah, tenaga kerja langsung adalah manusia yang bekerja langsung mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Jadi mereka yang langsung terjun langsung untuk membuat produk itu. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk secara tidak langsung. Nah, contohnya apa sih? Nah, contoh tenaga kerja langsung itu kayak contohnya buruh pabrik gitu misalkan kan, kayak buruh pabrik. Nah, kalau yang tenaga kerja tidak langsung itu contohnya adalah mandor, manajer produksi, dan supervisor kayak gitu. Nah, upah yang dibayarkan kepada buruh pabrik gitu, misalkan pabrik ya, pabrik itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk upah yang dibayarkan kepada mandor, manajer, supervisor itu adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, BTKL juga menjadi unsur utama karena bersentuhan langsung dengan pengolahan barang yang diproduksi. Nah, jadi dalam pencatatan berdiri sendiri tuh BTKL. Kalau biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga kerja yang tidak langsung bersentuhan dengan proses produksi. Nah, makanya BTKTL ini masuknya ke biaya overhead pabrik atau BOP yang nanti juga akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Dinda. Nah, biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk itu terdiri dari ada 2 nih, terdiri dari jam standar tenaga kerja langsung yang dimana taksirannya itu merupakan jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk produksi 1 unit produk. Kalau tarif upah standar tenaga kerja langsung adalah taksiran upah per jam tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya ada menentukan jam standar tenaga kerja langsung. Di sini ada banyak nih, ada
5. Nah, apa aja sih untuk menentukan jam standar tenaga kerja langsung? Yang pertama ada menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Jadi kartu dari HPP ini yang lalu bisa kita pakai untuk di masa yang akan datang. Yang kedua adalah mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Nah, yang ketiga mengadakan penyelidikan gerak dan waktu, kemudian mengadakan taksiran yang wajar nih. Nah, yang terakhir adalah memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja, dan faktor kelelahan. Jadi ada faktor-faktor yang memang tidak bisa dihindari nih oleh suatu pabrik ataupun suatu perusahaan. Nah, yang terakhir adalah menentukan tarif upah standar. Tarif upah standar ini adalah ditentukan berdasarkan 2, perjanjian dengan karyawan itu sendiri, dan yang kedua data pada masa lalu yang dihitung secara rata-rata. Nah, yang ketiga, jadi data yang dihitung secara rata-rata itu merupakan data upah ya. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Oke deh, sekian dari aku. Bye. Yuk teman-teman, selanjutnya kita bahas ke pembahasan kita yang ketiga. Pembahasan ketiga ini yaitu mengenai biaya overhead pabrik atau BOP yang kebetulan akan dijelasin oleh aku ya. Nah, untuk itu kita langsung aja bahas ke pembahasan yang pertama mengenai BOP, yaitu mengenai pengertian BOP. Jadi BOP itu apa sih? Menurut beberapa sumber yang aku kutip, pengertian BOP sendiri yaitu biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk yang diproduksi tersebut. Atau dapat dikatakan biaya overhead pabrik ini yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi selain biaya produksi langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, di sini saya ingin memaparkan mengenai biaya apa saja sih yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Di sini ada 6 biaya. Yuk kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu biaya bahan penolong. Nah, bahan penolong itu apa? Nah, bahan penolong yaitu bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau meskipun dia jadi produk jadi tetapi nilainya sangat relatif kecil dibanding harga pokok produksi. Contohnya yaitu kancing baju dalam pembuatan kemeja. Nah, mengapa kancing baju termasuk dalam bahan penolong dalam pembuatan kemeja? Karena nggak mungkin kan dalam pembuatan kemeja tersebut sebagian besar bahan yang digunakan yaitu kancing. Nah, oleh karena itu kancing ini digunakan walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi dia penting. Seperti itu bahan penolong. Selain kancing baju tadi, contohnya juga benang dalam pembuatan pakaian dan yang lain-lain. Ya, kalian juga boleh tulis di kolom komentar untuk yang menurut kalian masuk sebagai salah satu contoh biaya bahan penolong ya. Nah, biaya kedua yang termasuk dalam biaya overhead pabrik yaitu biaya reparasi dan pemeliharaan. Di sini biaya reparasi yang dimaksud yaitu biaya perbaikan ketika aktiva tetap mengalami kerusakan di mana perlu diperbaiki atau diganti suku cadangnya. Nah, berbeda dengan pemeliharaan. Pemeliharaan di sini lebih kepada pembersihan atau perawatan. Maka contoh dari biaya reparasi yang dikeluarkan misalnya biaya perbaikan mesin jahit pada perusahaan konveksi. Kemudian untuk pemeliharaan, contoh biaya pemeliharaan misalnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembersihan AC. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung itu apa? Yaitu biaya yang upahnya tidak dapat diperhitungkan langsung ke dalam produk. Contohnya biaya yang dikeluarkan untuk upah mandor atau gaji mandor atau gaji satpam. Karena untuk satpam atau mandor tidak pernah bersentuhan langsung atau mengikuti proses produksi langsung sebuah produk. Seperti itu. Yang selanjutnya termasuk biaya overhead pabrik yaitu biaya yang ditimbulkan sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap atau yang sering kita dengar dengan sebutan biaya depresiasi.
Nah, biaya depresiasi ini biasanya biaya yang selalu ada dalam setiap perhitungan biaya produksi. Karena tentu dalam proses produksi, sekecil apapun kita menggunakan peralatan, di mana peralatan ini tentunya akan mengalami depresiasi atau penyusutan. Yang selanjutnya ya termasuk ke dalam golongan BOP yaitu biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Nah, ini contohnya gampang banget dan pasti sering kita temuin dalam perhitungan penganggaran perusahaan, yaitu contohnya asuransi dan biaya pajak bumi dan bangunan. Itu contoh dari biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Nah, yang keenam, biaya yang terakhir yang tergolong ke dalam BOP yaitu BOP lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai, misalnya seperti pembayaran listrik, telepon, dan wifi. Nah, setelah membahas 6 biaya yang termasuk ke dalam BOP, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai BOP menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Di sini ada 2 jenis BOP, yaitu BOP variabel dan BOP tetap. Nah, BOP variabel yang pertama kita bahas dulu nih BOP variabel. BOP variabel yaitu BOP yang dipengaruhi besar kecilnya volume kegiatan produksi. Misalnya biaya listrik pabrik atau penggunaan mesin, biaya listrik yang digunakan untuk penggunaan mesin. Kemudian biaya bahan penolong. Nah, BOP variabel atau biaya overhead pabrik variabel ini juga disebut sebagai biaya yang fluktuatif, yang artinya dia menyesuaikan dengan volume produksi. Misalnya, ketika memproduksi satu kemeja, kita hanya membutuhkan 5 kancing baju atau membutuhkan bahan penolong yaitu kancing baju sebanyak 5 buah. Namun ketika kita memproduksi 5 buah kemeja, maka kebutuhan bahan penolongnya akan bertambah yaitu sebanyak 25 kancing baju. Yang selanjutnya yaitu BOP tetap. BOP tetap di sini kebalikan dari BOP variabel, di mana BOP yang tidak dipengaruhi besar kecilnya volume kegiatan produksi, misalnya gaji mandor, gaji satpam. Nah, artinya BOP tetap ini bersifat stabil, dia tidak menyesuaikan volume produksi. Jika kita memproduksi, misalnya ketika kita memproduksi 100 kemeja atau bahkan 200 kemeja, maka gaji satpam akan tetap kan, nggak mungkin kita produksi 100 kemeja kemudian berubah menjadi 200 kita naikin gaji satpam, karena satpam aja tidak bersentuhan langsung dengan proses produksi. Nah, jadi seperti itu perbedaan antara BOP variabel dan BOP tetap. Sekian pembahasan dari saya teman-teman mengenai BOP. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pandu. Silakan Pandu. Oke, terima kasih Dinda atas kesempatannya. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita bakal masuk ke bagianku, yaitu mengenai perhitungan biaya overhead pabrik. Oke teman-teman, kita udah masuk ke PowerPoint-nya. Nah, di sini sudah disajikan mengenai ilustrasi penyusunan anggaran BOP. Nah, di ilustrasi ini dijelaskan pada tahun 2016 PT ACB menyusun anggaran BOP produk kecap manis pada kapasitas produksi normal setahun dengan jumlah 200 botol dengan waktu 20 jam kerja langsung. Nah, kemudian perusahaan tersebut juga sudah menentukan nih jam standar tenaga kerja langsungnya atau JSTKL-nya itu adalah 0,1 jam. Kemudian tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST yaitu Rp500 dengan biaya bahan baku yaitu ada 2 di sini. Setiap botolnya itu memerlukan 2 ons kedelai dengan harga Rp100. Lalu bahan yang kedua yaitu gula merah dengan berat 0,5 ons dengan harga Rp240. Terus juga sudah disajikan mengenai unsur BOP apa saja yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Di situ kita bisa melihat bahan pembantu, pernik pabrik, tenaga kerja tak langsung, hingga lain-lainnya. Sudah ditentukan pula BOP tetap dan BOP variabelnya. Lalu dari ilustrasi ini kemudian diberikan pertanyaan. Nah,
Yang ditanyakan yaitu mengenai berapa biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk atau BTKLSP. Kemudian ada biaya overhead pabrik standar per botol. Kemudian harga pokok standar per botol. Nah, dari data-data ini kita gunakan sebagai clue untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah melihat data-data tadi, kita langkah pertamanya yaitu mencari BOP variabel, di mana BOP variabelnya ini berupa per unit dan per jam, dan sama kita akan mencari BOP tetap berupa BOP tetap per unit dan per jam. Nah, untuk mencari BOP variabel maupun BOP tetapnya, kita perlu menghitung pembagian dari BOP dengan kapasitas produksinya sesuai dengan satuan yang dicari. Misalnya, untuk BOP variabel per unit, kita dapat mencarinya dengan membagi bahan pembantu variabel dibagi dengan kapasitas produksinya. Karena di sini per unit, jadi kita pakai kapasitas produksi yang 200 botol. Nah, maka dari itu, bahan pembantu variabel di sini dapat kita lihat BOP variabel bahan pembantunya yaitu 4.000, kemudian dibagi dengan kapasitas produksinya. 4.000 dibagi 200 sama dengan Rp20. Yang selanjutnya yaitu BOP variabel per jam. Nah, untuk BOP variabel per jam ini kita dapat mencarinya dengan membagi bahan pembantu variabel dibagi dengan kapasitas produksi. Dalam hal ini per jam berarti 4.000 dibagi 20 jam sama dengan Rp200 dan seterusnya. Nah, dari ilustrasi maupun perhitungan yang sudah kita temukan sebelumnya, dengan ini kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk BTKLSP, di mana dapat dicari dengan perkalian JSTKL dikali TUST, yaitu 0,1 dikali 500 sama dengan Rp50. Selanjutnya, BOP variabel standar per botol memerlukan waktu 68 dibagi 680 sama dengan 0,1 jam untuk diproduksi. 68 dan 680 ini kita dapat melihatnya dari jumlah total BOP variabel per unit. Kita dapat lihat di bawah di sini. BOP variabel per unit 68, kemudian BOP variabel per jamnya itu 680. Sama halnya dengan BOP tetap, totalnya ada Rp32 dan BOP tetap per jamnya yaitu 320. Di sini BOP tetap standar per botol memerlukan waktu yaitu 32 dibagi 320, yaitu 0,1 jam untuk diproduksi. Nah, dengan ditemukannya BOP variabel standar per botol ini atau maupun BOP tetap standar per botol, kita dapat menemukan BOP per botol kecapnya. Nah, sebenarnya untuk perhitungan dari BOP standar per botol kecap di sini hanya diputarbalikkan saja dengan data-data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Tapi kita lanjutkan saja di mana BOP variabel ini kita sudah memiliki 0,1 jam untuk memproduksi dengan biaya yaitu per botolnya 680 sama dengan Rp68. Kemudian sama halnya dengan BOP tetap yaitu 0,1 jam dikali Rp320, di mana hal ini BOP tetap ini per botol itu menghasilkan Rp32. Nah, kemudian kita dapat melihat BOP per botol kecapnya yaitu Rp100.
Kemudian yang terakhir di sini akhirnya kita bisa dapat mengerjakan atau mengetahui berapa harga pokok standar per botol kecap manis dari PT ACB ini. Dari data-data yang sudah kita dapatkan sebelumnya, tinggal kita masukkan saja ke dalam tabel kedelai sejumlah 2 ons dengan harga Rp100. Kita mendapatkan full costingnya yaitu Rp200, sama halnya dengan variabel costingnya Rp200. Kemudian bahan baku yang kedua yaitu gula merah sejumlah 0,5 ons dikali Rp240. Kemudian menghasilkan full costingnya yaitu Rp120 dan variabel costingnya juga sama Rp120. Di total kita mendapatkan full costing dari biaya bahan baku itu Rp320 dan variabel costing yaitu Rp320. Selanjutnya untuk BTKLSP kita hanya memasukkan data yang sudah kita dapatkan sebelumnya yaitu 0,1 jam dikali Rp500 yaitu Rp50, sama halnya dengan variabel costing. Dilanjutkan dengan BOP variabelnya yaitu 0,1 jam dikali 680 menghasilkan Rp68 dari full costingnya, dengan variabel costing tetap sama Rp68. Lalu ada BOP tetap dengan 0,1 jam dikali 320 per botolnya menghasilkan Rp32 dari full costingnya. Kemudian kenapa di bagian variabel costing ini kita kosongkan? Karena BOP tetap ini sifatnya tidak berubah meskipun kita mengalami peningkatan produksi. Jadi sebanyak apapun kita melakukan produksi, untuk BOP tetapnya ini di sini jumlahnya akan tetap sama, kecuali dengan BOP variabel. Maka dari itu untuk BOP tetap pada variabel costingnya ini kita kosongkan. Setelah kita dapatkan data-data untuk full costing dan variabel costing ini, kita dapat jumlahkan semuanya, lalu kita mendapatkan akhirnya harga pokok standar per botol kecap. Untuk full costingnya sendiri kita mendapatkan Rp470 dengan variabel costingnya yaitu Rp438. Nah, sekian aja pembahasan dariku. Semoga kalian semua bisa memahami ya. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi dari kita berempat. Gimana? Udah jelas belum teman-teman? Nah, itulah tadi segmen Ciduk kali ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian mau kita bahas tentang edukasi apa lagi. Bukan hanya Ciduk, kalian juga bisa bebas konten apa aja. Oke? Bye-bye! Cheers! Cheese!